Saudara-saudara, hari-hari belakangan ini saya melihat pekerjaan setan tambah lama, tambah jahat. Dan saya menemukan bahwa tanda-tanda akhir zaman mulai tergenapi. Orang mulai egois dan perang tidak kunjung berhenti. Perang tidak kunjung berhenti. Perdamaian yang baru dilakukan Israel dengan Hamas ada tanda-tanda untuk segera diakhiri dan perang berikutnya akan dimulai. Nah, kita melihat Pakistan sudah mulai melakukan tindakan perang dengan yang lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump kembali menyebabkan ekonomi dunia goncang. Kalau beberapa bulan yang lalu ketika Donald Trump naik jadi presiden, dia menaikkan pajak hubungan antar negara. Dan sekarang baru beberapa hari ini Donald Trump menaikkan lagi pajak 100% terhadap Cina. Dan dampak ekonomi terhadap dunia semakin panas. Hari ini harga emas per gram untuk Antam, aneka tambang, sudah mendekati 3 juta per gram. Harga perak mulai dari 40 sekarang berubah menjadi 57-58. Ekonomi tambah sukar untuk diprediksi. Dan orang yang tidak berpegang dekat dengan Tuhan, hidupnya tidak punya kekuatan dan sandaran. Dan saya sebagai gembala sidang sangat mendorong jemaat. Jangan menganggap enteng. Hanya orang yang bergantung sama Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan. Semua akan digoncangkan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan akan menemukan kekuatan. Dan ini saya ucapkan jarang pernah saya mengatakan hal ini, tapi malam ini saya menyampaikan dengan sangat serius bahwa hari-hari belakangan ini sungguh menakutkan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi, tapi sudah ada tanda-tanda 1 gram emas akan berubah dalam waktu dekat menjadi 5 juta. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi sedang bergerak ke arah sana. Tapi itu bukan khotbah saya. Yang saya mau khotbahkan beda. Tapi ini adalah sebuah kerinduan hati saya supaya jemaat makin dekat dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan saya kan masih punya tabungan. Mudah-mudahan saudara benar-benar sadar keadaannya tidak lagi bisa diduga atau diprediksi dengan seperti orang normal. Ini sudah di akhir zaman. Tanda-tanda yang sangat genting sudah mulai terjadi dalam hidup kita. Saudara sadar atau enggak sadar, tetap akan jalan nih. Gitu. Nah, sekarang saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara melihat ada orang yang diam, maka saudara lalu menafsirkan, oh dia ini orangnya sabar, makanya diam. Atau mungkin saudara berkata, ini lagi nunggu waktu yang tepat untuk ngomong. Sementara itu dia lagi diem nih. Atau kita melihat dia itu nggak mau bicara sebab sedang terluka hatinya. Jadi diam itu bisa punya berbagai macam makna. Begitu juga dengan Tuhan.
Kadang kita melihat hidup orang jahat makin lama makin makmur. Dan kita bertanya, Tuhan engkau kok diam aja, ada orang jahat tambah kaya. Atau pada saat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita melakukan yang jahat. Tapi tidak ada teguran langsung dari Tuhan. Kita pikir Tuhan kan maklum, Dia ngerti keadaan saya, kenapa saya melakukan yang jahat. Ketika kita berbuat salah, hidup kita tetap baik-baik saja. Doa kita dijawab Tuhan, rezeki tetap datang dengan lancar. Pelayanan di gereja, di luar tetap berjalan. Lalu dalam hati kita berkata, mungkin Tuhan tidak sedang mempermasalahkan hal-hal yang jahat yang saya lakukan. Dia itu kan Tuhan yang penuh kasih. Dan hari ini saya mau menyampaikan, hati-hati loh. Diam Tuhan itu tidak seperti yang kita duga dan kita pikirkan. Hati-hati. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan tema firman Tuhan yang sangat serius ini. Dengan tema God's Silence, diamnya Tuhan. Saudara-saudara, kita baca dalam Mazmur 50 ayat yang ke-21. Itulah yang engkau lakukan. Berarti ada ayat sebelumnya yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka, perhatikan ini, bahwa aku ini sederajat dengan engkau, sama seperti kamu. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Saudara-saudara, Mazmur 50 ini ditulis oleh Asaf. Asaf ini adalah pemimpin kebaktian ibadah pada zaman Raja Daud. Mazmur 50 ini bukan mazmur pujian kepada Tuhan. Mazmur 50 ini adalah mazmur pengadilan. Asaf sedang menggambarkan Allah berdiri sebagai hakim, memanggil seluruh bangsa, seluruh umatnya ke hadapan tahtanya. Dalam ayat 1 dikatakan, yang maha kuasa, Tuhan Allah berfirman memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Allah sedang berbicara kepada umatnya, bukan kepada bangsa kafir, tetapi kepada orang yang sudah percaya, orang yang membawa persembahan, orang yang menyanyi di kebaktian, orang yang beribadah, orang yang memberikan persembahan. Masalahnya adalah mereka itu beribadah dengan mulutnya, tapi hidupnya, kelakuannya jauh dari kebenaran. Bangsa Israel itu berpikir, selama aku masih memberikan korban, entah persepuluhan, entah korban apapun, dan aktif dalam bait Allah, melayani ini dan itu, Tuhan pasti senang. Kelakuanku apa saja akan dimaklumi, dimaafkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan diam aja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya diamnya Tuhan itu karena apa? Diamnya Tuhan itu artinya apa? Nah, hari ini kita mau membahas 3 makna diamnya Tuhan, berpusat di ayat yang ke-21. Yang pertama, diam Tuhan bukan berarti persetujuan. Coba saudara lihat ayat yang ke-18, latar belakangnya. Jika engkau melihat pencuri, kejahatan kan, maka engkau berkawan dengan dia.
dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Mulutnya nggak terkendali nih. Dan pada lidahmu melekat tipu daya. Mulutnya dolak-dalik, bisa ngomong macam-macam. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ayat 20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu. Perhatikan ini, saudara kandungnya dikata-katai. Memfitnah anak ibumu, anak haram kek, anak apa kek, gitu misalnya. Nah, dalam bahasa aslinya, engkau duduk itu menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan tenang. Fitnah yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan karena emosi, menggunakan logika secara maksimal. Saudara-saudara, mengata-ngatai saudaramu, itu artinya berbicara melawan saudaramu. Menandakan pelanggaran kasih persaudaraan. Kemudian di ayat 20 itu dikatakan memfitnah anak ibumu. Memfitnah anak ibumu mempertegas kedalaman dosa itu. Bahkan keluarga sendiri dijadikan korban. Dan ayat 21 mengatakan, itulah yang engkau lakukan. Jadi semuanya itu dilakukan oleh bangsa Israel. Kata-katanya sangat menusuk dan sangat merendahkan. Jadi ada dosa perbuatan kata-kata. Dan ketika melihat kejahatan bukannya menjauh, malah mendekat. Dan bagaimana sikap Tuhan? Aku berdiam diri. Jadi ketika semua itu dilakukan, Tuhan mengambil keputusan, aku berdiam diri. Dan pada saat aku berdiam diri, engkau menyangka, engkau mendefinisikan, engkau mengartikan bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Itu yang pertama. Saudara-saudara, inilah akar penyimpangan segala bangsa Israel di hadapan Tuhan. Manusia mencoba membuat Tuhan sederajat, serupa dengan dirinya. Kalau manusia itu bisa kompromi, dikira Tuhan juga bisa. Kalau manusia itu bisa melakukan deal-deal, maka dikira Tuhan akan melakukan hal yang sama. Kalau manusia itu cepat lupa, dikira Tuhan juga tidak ingat akan dosa. Manusia bisa berubah-ubah, dikira Tuhan juga labil. Kita sedang hidup di zaman di mana banyak orang mendefinisikan Tuhan menurut seleranya sendiri. Bagi saya Tuhan itu penuh kasih. Gak mungkin Tuhan marah. Kalau saya melakukan hal-hal yang jahat seperti itu, gak mungkin Tuhan marah. Kesalahan bangsa Israel ini sama seperti kesalahan banyak orang Kristen zaman sekarang. Rajin beribadah tapi tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Ibadah jalan, tapi hubungan dengan Tuhan rusak. Bibirnya menyebut nama Tuhan, tapi hidupnya, kelakuannya menyangkal keberadaan Tuhan. Banyak orang menggambarkan, mendefinisikan Tuhan menurut pikirannya sendiri. Tapi hari ini kita menemukan diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel.
Tuhan menegur bangsa Israel yang tetap beribadah tapi hidupnya semau-maunya. Bangsa Israel itu pikir manusia, Tuhan itu seperti manusia. Dan suka bilang begini, yang penting kan hatiku tulus. Tuhan kan pasti mengerti hatiku. Toh semua orang juga berdosa. Jangan lihat dosa saya aja, semua orang juga berdosa. Kalimat-kalimat yang seperti itu terdengar normal, tetapi menyesatkan. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak menilai dosa dengan standar kita. Rasa hormat kepada Tuhan harus ada dalam hidup ini. Kita tidak bisa semena-mena. Jangan sampai mendefinisikan Tuhan, menggambarkan Tuhan seperti pikiran kita, seolah-olah Tuhan itu manusia, sederajat dengan kita. Seorang pengusaha berkata, saya memang pakai cara yang abu-abu, tapi kan tetap masih nyumbang gereja. Tuhan pasti maklum. Sekalipun uang saya ini, uang yang, minta maaf ya Pak, uang yang agak haram, tapi uang saya ini kan saya sumbangkan gereja, jadi bisa diputihkan. Dia tidak sadar kesuksesannya bukan bukti persetujuan Tuhan. Tuhan diam. Jangan-jangan diamnya Tuhan itu kesempatan terakhir untuk dia bertobat. Tuhan bisa memberi berkat, padahal hati orang bisa jauh dari Tuhan. Berkat bukan tanda persetujuan atas tindakan jahat kita. Diamnya Tuhan bukan menyetujui kejahatan yang dilakukan. Jadi awas loh, hati-hati. Kalau Tuhan diam bukan tanda persetujuan. Coba saudara lihat di zaman Imam Eli. Tidak ada nubuat, tidak ada penglihatan, firman Tuhan pun jarang. Apa berarti Tuhan setuju dengan kelakuan bangsa Israel? Tidak. Hati-hati, diamnya Tuhan bukan setuju. Kalau rezeki tetap lancar, kalau hidup tetap sehat, kelakuan jauh dari Tuhan, awas. Sebab itu bukan berarti Tuhan setuju dengan kelakuan kita. Yang kedua, diam Tuhan segera bertindak tegas. Yang pertama, kalau Tuhan itu diam, bukan berarti setuju. Jangan nyangka bahwa Tuhan itu juga sama seperti kita. Setuju pasti. Yang kedua, diamnya Tuhan itu akan segera disusul dengan tindakan tegas. Mari saudara lihat ayat yang ke-21 bagian B. Itulah yang engkau lakukan, kejahatan macam-macam itu. Tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Sudah saya jelaskan. Yang kedua, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Diam Tuhan segera akan disusul dengan tindakan tegas. Diam Tuhan bukan berarti ia tidak akan bertindak apa-apa. Kesera, sera, what will be, will be. Yang akan terjadi, terjadilah. Gak akan terjadi yang macam-macam. Tuhan itu diam. Akan datang saatnya Tuhan membawa segala perkara kejahatan di hadapan kita dan kita sedang akan berperkara langsung dengan Tuhan. Yang kita hadapi bukan saudara kita, yang kita hadapi bukan manusia yang di gereja atau orang lain. Tuhan sendiri akan berperkara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kekudusannya dipermainkan. Dia akan bersegera, bergegas-gegas.
akan memberikan penghukuman. Coba saudara baca Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Oleh karena penghukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, karena Tuhan diam, Tuhan sabar, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Sebab aku melakukan ini, Tuhan gak ngapain-ngapain. Aku gak kecelakaan, aku gak mati, aku gak gagal, aku tetap punya uang, aku tetap lancar rezekinya. Awas loh. Kau pikir kau bisa melakukan itu tanpa batas? Ternyata diam Tuhan itu ada batasnya. Kasih yang menunggu bisa berubah menjadi penghakiman bagi orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti melakukan kejahatan. Saudara-saudara, ada seorang istri pernah berkata, suami saya itu sudah lama diam. Dulu sukaannya marah-marah, sekarang enggak, dia diam. Tapi justru itu yang paling menakutkan saya, kata istri itu. Saya tahu kalau dia diam berarti hatinya sudah jauh dari saya. Dia tidak lagi menganggap saya. Kalau dia menganggap saya, dia pasti mau bicara, dia pasti mau marah. Kalau saya salah. Saudara-saudara, kadang diam bukan berarti tenang. Diam bisa berarti menjaga jarak. Ketegasan sedang ditegakkan. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika ia berhenti menegur, itu tanda relasi dengan dia sudah dingin. Jangan dikira hubungan dengan Tuhan itu cuma sekedar kata-kata. Kalau kita tidak segera sadar, Allah akan berbicara lewat disiplin, bahkan penghakiman yang mengerikan. Coba saudara lihat Imam Eli. Kelakuan anaknya jahat, dia diam. Dikira Tuhan juga setuju. Dan saudara pasti tahu pada akhirnya Imam Eli dihukum Tuhan walaupun dia melayani. Anak-anaknya dibunuh oleh Tuhan. Mati di medan perang karena kejahatan yang dilakukan. Saudara-saudara, kalau kita terus melakukan yang jahat, waktu diam Tuhan akan segera habis. Jangan menunggu krisis baru bertobat dan berkata, seandainya dulu ada yang ngiling no aku, seandainya dulu ada yang mengingatkan aku. Jangan menunggu teguran Tuhan keras, sakit, gagal, berantakan, baru sadar. Wis kapok, terlambat, too late. Harusnya tidak perlu begitu. Gunakan waktu diam Tuhan untuk kembali sebelum Tuhan mengadili dan menghukum. Coba saudara lihat Roma 2 ayat 4 sampai 6. Maukah engkau menganggap sepi, menganggap remeh, menganggap enteng kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang penuh dengan kesadaran, logika, oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Allah itu nggak pernah main-main. 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jemaat yang saya kasihi, saya jarang menyampaikan firman Tuhan.
dalam bentuk yang seperti ini. Tapi Tuhan tanam ayat ini. Kalau saudara melihat renungan-renungan beberapa hari yang lalu, saya sudah membahas dalam renungan itu. Sebab Tuhan tanam. Saudara kira saya nemu ayat di mana? Kalau bukan Tuhan yang menanam, saya nggak mungkin menemukan ayat dari 1 Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22. Nggak mungkin. Dan ayat itu Tuhan tanam. Supaya saya membagikan di tengah-tengah jemaat. Dan saya yakin Tuhan pasti punya maksud. Yang pertama, kalau Tuhan itu diam, bukan berarti Tuhan itu setuju dengan kelakuan kita yang jahat. Bahkan melanggar kehidupan orang-orang yang terdekat sekalipun. Saya tidak menuduh saudara, tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, diamnya Tuhan itu akan disusul dengan segera, dengan tindakan tegas. Jadi bukan berarti habis diam, Tuhan lupa. Oh no. Yang ketiga, yang terakhir. Diam Tuhan bukan lemah, tapi memberi kesempatan. Mari saya ajak saudara melihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu diam bukan karena Dia itu Allah yang tidak maha kuasa. Tuhan diam karena kasih-Nya yang panjang sabar. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Orang jahat akan dihukum. Apakah dia Kristen? Bukan Kristen. Apakah dia jemaat ataupun yang sudah pendeta akan dihukum. Tapi dia sabar terhadap kamu. Supaya kamu jangan kena kanker misalnya. Supaya kamu jangan bangkrut misalnya. Supaya hidupmu tidak berantakan. Supaya kamu tidak perlu mengalami kecelakaan. Mati tabrakan misalnya gitu. Karena Tuhan itu mengasihi. Supaya orang jangan ada yang binasa. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Gitu maknanya. Gitu bahasa sehari-harinya. Diam Tuhan itu kesempatan untuk bertobat. Bukan dibiarkan. Bukan pembenaran terhadap kelakuan yang jahat. Anehnya banyak orang menyalahartikan diam Tuhan itu sebagai kelonggaran untuk semau-maunya melakukan dosa dan kejahatan. Orang malah hidup seenaknya, Tuhan gak marah kok. Semuanya baik-baik saja, everything is okay. Kalau Tuhan diam, bukan Tuhan setuju. Tuhan sebenarnya memberi kesempatan menunggu kita untuk bertobat. Itu sebabnya dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau hari ini Tuhan belum menghukum kita, bersyukurlah. Itu bukan karena dosa kita kecil. Itu karena tanda kasih-Nya yang besar. Tuhan sedang menunggu kita. Pulang sebelum terlambat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan berdiam diri. Bukan karena Ia tidak tahu, tapi karena Ia memberi waktu. Banyak orang mengira tidak ada teguran berarti Tuhan setuju. Padahal kalau diam Tuhan, itu artinya ruang bagi pertobatan terbuka.
bukan bukti pembenaran terhadap dosa dan kejahatan kita. Malam ini, adakah dalam hidup ini kita mau memanfaatkan diamnya Tuhan untuk bertobat atau terus melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai Tuhan menurunkan tangan, bukan menolong, tapi untuk menghakimi kita. Diamnya Tuhan supaya kita sadar. Jangan salah tafsir. Diam Tuhan adalah anugerah yang harus segera kita respon dengan pertobatan. Sebelum Tuhan menghukum, biarlah kita sadar dan berkata, Tuhan, aku sadar, aku minta ampun. Kadang-kadang karena Engkau enggak kelihatan, aku berpikir aku punya hak untuk semau-maunya. Enggak ada Tuhan, enggak ada siapa-siapa. Maka dengan lancang kita suka mengata-ngata orang lain. Kita melakukan kejahatan terhadap orang lain. Kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan kita menganggap Tuhan enggak apa-apa kok. Tahukah saudara, bagaimana kalau kita tidak mau sadar? Gimana Pak kalau saya enggak mau sadar, mau apa Tuhan? Pada zaman Daniel menjadi penasehat Raja Belshazzar, Tuhan menurunkan tangannya dan menulis di dinding dan berkata, engkau telah ditimbang dengan neraca dan engkau didapati terlalu ringan dan aku akan menghukum engkau. Mati dia akhirnya. Coba saudara lihat bahwa ini adalah catatan sejarah yang saudara harus tahu. Maka inilah tulisan Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Maka inilah tulisan yang tertulis di dinding itu. Mene mene tekel ufarsin. Artinya, dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Dan telah diakhiri. Sebab diberi kesabaran, enggak berbalik, enggak bertobat. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Dan telah diakhiri. 27. Tekel artinya, Tuanku ditimbang dengan neracanya Tuhan. Dan didapati terlalu ringan. Kamu kaya, engkau berkuasa, gampang cari uang, kau pikir. Tapi engkau di hadapan Tuhan terlalu ringan. 28, Peres artinya, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan malam itu, Raja Belshazzar mati, dibunuh. Berhenti menunda pertobatan sekalipun sudah menjadi orang Kristen. Adakah dosa yang kita anggap gak apa-apa, kecil, remeh? Hari ini Tuhan mengingatkan. Dan kalau hari ini disiarkan secara online, siapa aja yang mendengar firman Tuhan buat setiap orang yang mendengarkan.